Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya, untuk kamu sio tikus. Di bulan Desember 2021. Akhir tahun ini. Kita lihat sama-sama ya. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama sio tikus, kita ambil kartu untuk kamu. Ini hanya memberitahu saja bahwa kartu Belanda saya sebagai media saja, sebagai pelengkap saja. Karena ketika saya menerawang ataupun saya melihat meramal klien saya lebih mengutamakan intuisi saya. Jadi ketika saya membuka kartu ini hanya buat perbandingan saja, ya. Sedikit berbeda mungkin cara membaca kartu saya dengan orang lain gitu ya. Jadi jangan disamakan dengan pembaca tarot yang lainnya ya, karena kita punya skill yang berbeda. Kalau merasa cocok silakan nonton video saya, tapi kalau seandainya merasa tidak cocok ya monggo di skip saja ya. Karena saya sebenarnya tidak terganggu dengan komentar apapun ya dari penggemar gelap saya gitu ya. Mungkin dia pernah menghubungi saya gitu ya, tapi cara dia menghubungi saya bilang tidak cukup sopan gitu ya. Satu hal saya tekankan di sini, membantu orang tidak diminta pun saya akan merasakan ketika orang itu memang benar-benar membutuhkan pertolongan saya ya. Kalau dia memang susah, saya tidak pernah mengambil uangnya. Tapi bukan berarti setiap orang yang mengaku susah saya langsung bantu. Tidak, karena saya merasakan ketika orang mampu membayar tapi tidak mau mengeluarkan. Nah, itu ya. Hidup ini kan tabur tuai. Kalau kita tidak menanam ya kita tidak akan memetik apapun. Seperti itu. Dia komentar, dia bilang peramal sebelah bayarnya seikhlasnya, entah siapa namanya, Sabar Subur atau siapa ya. Dia bilang konsultasi setahun 18 juta dia bisa dapat motor 1. Dia bilang itu kan secara nggak langsung sikap dia itu ya membentengi energi saya untuk ketarik ke dia untuk menolong dia gitu ya. Jadi saya percaya alam semesta akan menjauhkan saya dari orang-orang yang hatinya tidak tulus, yang tidak bersih gitu ya. Jadi saya tidak pernah meminta untuk di follow ya atau di subscribe ya. Saya nyebutnya juga nggak bisa, maklum. Ya saya katrok gitu ya. Dia bilang kenapa nggak meniru peramal yang katanya bagus itu gitu ya, yang bisa dibayar seikhlasnya gitu ya. Saya tidak perlu meniru orang lain ya. Kalau dia merasa peramal itu cocok, kenapa dia berharap saya bisa meramal dia ya. Saya sangat menghargai orang yang menghargai profesi orang gitu ya. Seperti itu. Semoga dia mendengar ya. Semoga dia menonton video saya, dan saya yakin dia selalu update video saya gitu ya. Saya yakin walaupun dia begitu,
dia tetap mengkepoi, ingin tahu gitu ya. Seperti itu. Saya hanya mendoakan dia, semoga dia punya hati yang bersih. Itu saja. Ya, kalau dia diblok sama keponakan saya itu ya, saya tidak menyuruh, tapi keponakan saya yang ngeblok dia gitu. Karena media sosial saya tidak ibarat kata tuh tidak memegangnya ya, gitu ya. Jadi keponakan saya Monica yang selalu pegang. Kalau ada komen apapun ya paling dia baca dan menyampaikan ke saya dan dia langsung blok. Jadi siapapun yang komen yang tidak sopan ya, yang energinya negatif, jangan marah kalau diblok sama keponakan saya ya. Oke, tikus, sorry ya. Kita ambil kartunya sama-sama ya. Di sini ada kartu Rider. Kartu Rider, kartu positif, energi yang bagus gitu ya. Saya melihat ya, banyak hal baik yang mungkin belum datang ke kamu, tapi ini bukan berarti dia gimana ya. Saya merasakan energi ini tetap maju gitu ya. Di akhir tahun, sambutlah sesuatu yang baik itu datang ke diri kamu. Tikus, kamu harus percaya diri. Ini kartu Rider. Apapun yang kamu rencanakan, laksanakan, maju. Gitu. Jangan kebanyakan noleh ke belakang, jangan kebanyakan mikir, ya. Kalau kita terlalu banyak mikir tanpa tindakan, justru ini sayang kalau berlalu gitu ya. Jadi apapun yang kamu rencanakan di akhir tahun ini, kamu rancang gitu ya. Untuk di awal tahun saya mau melakukan ini, rancanglah dengan sebaik mungkin. Ya. Semakin baik energi kamu akan semakin baik untuk kedepannya di tahun baru ini. Ya, kartu Rider, semangat. Jadi ketika kamu meninggalkan sesuatu yang gak kurang baik di tahun 2021, ya kamu harus sambut gitu ya. Mulai di akhir tahun ini, energi kamu pertahankan supaya positif. Ya, tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan. Ya, jangan memikirkan hal yang menggerogoti kamu sepanjang tahun, jangan. Oke? Belajarlah untuk selalu berpikir baik, selalu semangat. Ya? Kartu Rider, semangat yang positif. Kamu harus seperti ini. Oke? Kamu harus berpikir untuk maju. Jangan takut apapun, kamu melangkah aja. Jangan takut mencoba sesuatu. Karena ketika kita berharap perubahan, berarti kita harus berani untuk memulai langkah kita. Paham ya, tikus? Kita ambil kartu berikutnya. Di sini ada kartu beruang. Kartu beruang positif juga. Saya yakin ya. Apapun yang menerpa kehidupan kamu, kamu orang yang kuat. Kamu orang yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Dan saya melihat di sini, kamu orang yang punya skill, kamu orang yang punya kemampuan. Jadi hargailah kelebihan yang mungkin kamu gak sadar. Kalau orang melihat kamu ya, oh oke. Orang lain aja gak meragukan kamu, tapi kenapa kamu sendiri kadang gak percaya diri dengan apa yang kamu lakukan? Jangan suka menilai diri sendiri, jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Toh kita dilahirkan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Semangat. Percaya diri aja. Kamu punya ambisi, wujudkan. Jangan takut, kamu gak cocok jadi karyawan. Kamu cocoknya jadi pemimpin. Kamu cocoknya jadi pengusaha. Ya. Jangan bertahan di zona aman. Kalau kamu bertahan di zona aman karena kamu khawatir untuk mencoba hal baru, ya udah hidup kamu begitu-gitu aja. Padahal kamu besar peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang bisa lebih sukses lagi, bisa mencapai impian kamu. Kenapa enggak? Buang ketakutan kamu, buang energi yang suka membuat kamu ragu. Kita lihat, kartu beruang bermirror dengan kartu apa? Kartu anak kecil, kelahiran baru, sesuatu yang baru, ya, pekerjaan baru, bisnis baru, bisa juga hubungan baru.
Oke. Tapi kalau menanyakan tentang hubungan, mungkin ada dilema di sini ya. Lebih dari satu atau ada dua orang atau bahkan bisa lebih dari itu ya, yang mungkin bisa kamu temui, ya. Tapi kalau saya lihat di sini ya, ada dua karakter yang mungkin berbeda ya. Kalau saya lihat dari karakter kuda ini, kalau seandainya kartu kuda ini mewakili orang yang bakal kamu temui, saya melihat entah dia perempuan atau laki-laki ya, orang seperti ini belum berkeinginan untuk berkomitmen. Dia menyukai kebebasan, dalam arti kata belum suka diatur. Jadi jangan main hati. Lebih baik berteman aja dulu. Seperti itu. Tapi kalau orang yang karakter beruang ini, orang ini bisa jadi pelindung untuk kamu. Dan saya merasa bisa jadi kamu udah ketemu dengan orang ini. Ya, mungkin lebih dewasa umurnya, tapi ada lagi orang yang membuat kamu bergairah di sini. Ingat ya, kadang-kadang kartu kuda ini ya, datang dan pergi, nggak kayak jelangkung. Ya, kalau dia lagi suka sama kamu ya dia akan betah sama kamu, tapi kalau dia bosan dia bisa menghilang begitu aja. Seperti itu. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Bisa sekilas info, istilahnya habis senang-senang dia bisa say goodbye sama kamu. Nah, itu yang saya katakan di sini. Jadi, kalau kamu ingin mencoba hubungan baru dengan seseorang, kamu harus lebih dewasa. Jangan terburu-buru, jangan main perasaan. Seperti itu. Santai, slow. Lebih baik fokus sama karir kamu. Bagi kamu yang single atau single parent ya. Tapi kalau yang berumah tangga, mungkin masih suka jelalatan, masih suka tengok-tengok yang bening seperti itu, atau yang ganteng, yang cantik gitu ya. Lihat di sini. Ya. Kadang-kadang kita itu bisa berkelakuan seperti anak kecil gitu ya, melakukan hal yang tanpa memikirkan perasaan pasangan kita gitu ya. Jadi kembali lagi, hidup ini memang indah, tapi kadang-kadang kalau kita lupa diri, justru keindahan itu bisa menimbulkan masalah. Belajar untuk menghargai pasanganmu. Kuncinya begitu, kalau kalian yang sudah punya pasangan. Tapi kalau yang single atau single parent, ya, jangan terlalu main hati. Sesuatu yang baru kadang-kadang indah, ujungnya nanti melankolis. Jadi jaga hati, jangan gampang jatuh cinta. Lihat di sini. Di posisi masa lalu, saya melihat ada kartu anjing ya. Ada orang yang masa lalu yang tulus sama kamu ya. Entah kamu masih berhubungan atau enggak, tapi koneksinya masih ada kalau saya lihat di sini ya. Kartu anjing itu lambang kesetiaan, lambang peduli, lambang orang yang tulus, jujur gitu ya. Kalau untuk urusan pekerjaan, justru saya melihat ya, mungkin kamu akan diberi kepercayaan ya, karena kejujuran kamu, keuletan kamu ya. Di sini ada bos besar mungkin yang percaya ya, yang memberi kamu kepercayaan untuk memegang usaha, ataupun kamu diberi kedudukan yang bagus seperti itu. Makanya saya melihat di sini ya, justru ini energi positif ya di akhir tahun ya. Peluang itu bisa datang ke kamu ya. Apapun istilahnya yang kamu lakukan itu akan ada. Ini positif semua loh ya kartunya ya. Saya melihat ada sesuatu yang baru, yang beda, yang mungkin membuat perubahan dalam hidup kamu ya. Jadi pandai-pandai membawa diri ya. Seperti itu. Semakin bisa kamu memegang kepercayaan orang, maka akan semakin dimudahkan langkah kamu. Ya, wow. Di sini ada kartu kunci. Ada seseorang yang mungkin sudah kamu kenal yang membukakan jalan untuk kamu ya. Kartu anjing bermirror dengan kartu kunci. Ya. Ini kalau kerjasama ini benar-benar mukjizat ya. Ada ibaratnya dewa penolong itu ya, entah berwujud sahabat lama atau orang yang baru kamu kenal tapi dia membukakan jalan untuk kamu karena kamu orang baik di sini. Ya, ketika kamu bisa jujur, oke, tulus ya, bisa memegang kepercayaan, justru akan kebuka hoki kamu, kesempatan itu. Jadi benar-benar harus jaga. Saya berharap kamu bisa menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Jadi tunjukkan kinerja kamu, tunjukkan kemampuan kamu ketika kamu diberi kepercayaan ya. Ini akhir tahun yang menyenangkan ya Sio Tikus. Banyak hal baik yang akan datang sama kamu. Benar-benar 5 kartu ini bagus semua. Tidak ada energi yang harus kamu khawatirkan. Saya merasakan energi yang sangat-sangat positif. Ya.
Ini gak akan cocok ke semua siotikus ya, karena ini bukan personal reading. Jadi kalau ini kamu rasakan, berarti kamu hoki, lagi ketarik energinya. Tapi kalau enggak, berarti ini bukan energi kamu. Karena siotikus itu banyak, gak mungkin saya bisa tarik semua energi siotikus. Dan semua siotikus itu pasti nasinya berbeda, gak mungkin sama. Jadi kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan. Konsultasi dengan Jemponda, biaya konsultasi sampai akhir Desember masih 2 juta rupiah. Tapi mulai di awal tahun naik jadi 2,5 juta rupiah. Setiap tahun memang ada kenaikan 500 ribu. Dan untuk kalian yang mau ambil paket konsultasi setahun, ya mau pakai biaya lama 18 juta rupiah, sampai akhir Desember masih bisa. Setelah awal tahun naik jadi 24 juta untuk pakai 1 tahun. Oke. Dan saya sudah membuka pendaftaran untuk prediksi tahun baru 2022. Hanya dicatat namanya dulu sesuai nomor urut, jadi hasilnya tidak langsung. Ya. Saya membuka kartu setelah saya sembahyang dan ritual pergantian tahun yang saya lakukan di Kelenteng Namhai ya, nanti di Sukabumi gitu. Dan bagi yang mau titip doa ya, jadi bukan berarti kalian daftar untuk ritual pergantian tahun terus kalian ikut ke sana, tidak ya, tapi hanya titip untuk mendoakan usaha atau apapun yang kamu minta. Dan biayanya 2,5 juta, sudah termasuk tumpeng 1. Jadi nanti namanya dicatat dan semua doanya nanti ditulis gitu ya. Saya akan mendoakan satu-satu klien saya, baru dilarung ke Laut Selatan. Seperti itu. Ya. Banyak yang mau ikut ritual dengan saya, tapi saya belum punya kesanggupan untuk mengatur rombongan seperti itu. Karena saya pingin fokus meditasi seperti itu. Justru saya datang ke Kelenteng Namhai itu saya pilih pas orang-orang tidak ramai. Jadi meditasi saya nggak terganggu. Saya lebih suka sepi. Jadi fokus. Jadi mohon maaf sebagian ada klien saya yang mau ikut gitu ya. Mungkin di lain waktu pas corona mereda, mungkin tahun depan atau apa ya, saya bisa berani untuk ngajak rombongan ya, kita meditasi bareng atau apa. Tapi untuk saat ini belum bisa, jadi mohon dimaafkan ya. Seperti itu, moga kita ada karma baik, ada jodoh, bisa pergi bareng-bareng gitu ya. Seperti itu. Untuk sekarang hanya titip doa saja, dan saya akan mendoakan di sana. Seperti itu ya. Oke. Saya rasa ini saja ya. Sekali lagi kita sambut tahun baru ini dengan hati yang penuh dengan hal-hal yang positif seperti itu ya. Dan pesan saya, jangan takut untuk menabur kalau kita berharap bisa memetik ya. Hukum alam itu ada, hukum karma itu nyata. Jadi ketika kita menanam hal yang baik, ya kita akan memetik hal baik juga. Begitu, kita berharap rezeki kita berlimpah, kita sendiri pelit untuk mengeluarkan sesuatu, ya jangan, energi akan sampai ke alam semesta. Ketika kita membantu orang, kita memberikan, ya, justru keikhlasan kita itu akan kembali ke diri kita. Kita memberi, berarti akan ada sesuatu datang dari kita. Oke? Jadi, mengharap bantuan orang, jangan sampai salah bersikap gitu ya. Misalnya ini contoh saja ya, yang tadi saya bilang, pernah mau konsultasi dengan saya, tapi dengan dia bilang, waduh 18 juta itu dapat motor 1, dia bilang gitu ya. Tapi saya menanggapinya dengan ya canda aja, senyum aja, karena saya percaya ketika energi negatif orang yang menghubungi saya, pasti alam semesta akan menjauhkan dia dari saya. Seperti itu. Anggap saja tidak ada tali karma, tali jodoh untuk ibaratnya konsultasi dengan saya. Seperti itu. Terima kasih banyak ya. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.